Oke Sobat Pasukan Netizen, kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat. Apakah aplikasi pinjaman online ini cocok untuk dijadikan aplikasi pinjaman atau seperti apa? Mulai dari bunganya, minimal maksimal tenor, dan juga tentunya ketika mengalami gagal bayar di aplikasi ini, apakah bakalan didatangi DC lapangan atau tidak? Dan seperti apa penagihan dari aplikasi Rupiah Cepat ini? Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya aplikasi Rupiah Cepat. Di sini PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Di sini aplikasi Rupiah Cepat, nama aplikasinya dan juga nama PT-nya. Kalau kita cek di website resmi OJK, ini aplikasi masih resmi OJK ya, dan tergabung keanggotaannya dengan AEPI. Dan aplikasi ini sudah di-download sekitar 10 juta pengguna. Jadi aplikasi ini sudah banyak orang yang melakukan pinjaman dan tentunya seperti apa bunga dan tenor yang disediakan oleh aplikasi ini. Di bagian sini kita bisa melihat juga terlebih dahulu ya untuk tentang aplikasinya. Di bagian sini teman-teman bisa melihat ya, aplikasi ini adalah aplikasi yang menyediakan produk pinjaman yang diperlihatkan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini produk pinjaman. Variasi jumlah pinjaman uang mulai dari 200.000 minimalnya dan maksimal hingga 100 juta. Dan di sini aplikasi ini untuk pinjamannya memang lumayan besar ya untuk maksimalnya, dan tentunya tidak bisa langsung pinjam 100 juta. Hal itu juga tentunya nuntut dulu teman-teman ya. Nah, di aplikasi ini Rupiah Cepat juga variasi tenor pinjamannya mulai dari 90 hari hingga 360 hari. Kemudian bunganya di sini rendah katanya ya, maksimum 24% per tahun. Di sini juga dijelaskan untuk contoh pinjaman 2 juta dalam jangka waktu 90 hari dalam 3 kali cicilan bunga yang dikenakan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya di bagian sini, ini ada suku bunga bulanan 24% hingga 12% sama dengan 2%, ya ini perjumlahannya kayak gitu. Yang artinya di sini teman-teman bisa lihat bunga bulanan 2 juta di sini dengan dikali 2% sama dengan 40.000. Jumlah pembayaran bunga bulanan di sini total jadi sama dengan 706 ribuan ya teman-teman. Dengan jumlah periode 3 periode. Dan di sini juga teman-teman tentunya total bunga pinjaman yang perlu dikembalikan totalnya bisa kalian lihat di sini. Jadi 2.120.000. Nah, namun di aplikasi ini walaupun dia memperlihatkan mulai dari tenor minimal maksimal, kemudian yang paling penting adalah bunganya, tentu akan berbeda lagi. Biasanya, kadang-kadang teman-teman memang pinjam uang di aplikasi ini, itu bunganya kecil, rendah, tetapi ada dari biaya layanannya besar, ataupun juga dari dendanya ketika telat bayar biasanya besar. Nah, jadi teman-teman juga jangan terlalu terkecoh dengan bunga yang kecil. Biasanya bunga yang kecil itu bisa besar dari biaya layanannya dan juga dari denda ketika kita mengalami telat bayar. Dan aplikasi ini juga di sini kalau kita lihat ini ada call center emailnya CS ya, email CS-nya ketika kita mengalami masalah. Misalnya aplikasi ini ganti nama terus data kita pinjamannya belum dibayar kan biasa hilang kalau ganti nama ya aplikasinya ya. Nah, itu kalian bisa chat ke si CS-nya. Dan aplikasi ini juga teman-teman untuk yang mengalami gagal bayar, itu tentunya ada orang yang ditagih lewat WA dan lewat telepon. Nah, ketika melakukan penagihan ya, aplikasi ini juga kadang-kadang memang agak barbar ya, agak kasar, kadang-kadang juga ada ancaman, entah itu mengancam sebar data, dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian diancam bakalan disebarin data kalian, percayalah bahwa itu hanyalah sekedar ancaman, mereka tidak akan berani melakukan sebar data. Kenapa? Karena mereka juga akan terkena sanksi jika menyebarkan data penggunanya. Jadi buat teman-teman nggak perlu panik ya. Dan aplikasi ini juga tentunya itu sudah diawasi oleh OJK. Jadi ketika ada DC lapangan yang turun ke rumah kalian pun, itu tidak akan menjadi masalah karena aplikasi ini sudah ada aturannya. Jadi tidak akan memaksa kalian harus membayar pada saat itu juga. Namun kebanyakan orang yang gagal bayar aplikasi ini jarang didatangi oleh DC lapangan sehingga mereka lebih
banyak dihubungi lewat telepon saja. Jadi intinya kalian nggak perlu panik. Kalau belum ada uang ya nggak usah dibayar. Kalau misalnya baru ada uang, baru deh nanti usaha kalian udah lancar, kalian bisa membayar. Dan kalian pun bisa bernegosiasi ketika membayar tagihannya aja, minta pokoknya dan dendanya dihilangkan. Seperti itu teman-teman ya. Namun intinya aplikasi ini jangan dilihat dari bunganya yang kecil saja, terkadang biaya layanan besar, gagal bayar juga, dendanya itu lumayan besar per harinya ataupun per bulannya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Yang pasti aplikasi Rupiah Cepat ini walaupun misalnya teman-teman di sini pinjam 200.000 ya, dan di Galbay apakah aman? Ya kalau misalnya kena slik OJK tentunya tidak aman ya, karena nanti by checking kalian kena, sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman kredit barang di suatu saat walaupun selain aplikasi ini. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Selebihnya kalau untuk soal DC lapangan itu tidak terlalu masalah, karena tentunya aplikasi ini juga teman-teman ya, walaupun memiliki DC lapangan, mereka memiliki aturan, tidak akan bisa memaksa kita untuk membayar pada saat itu. Jadi buat teman-teman yang punya utang di aplikasi ini, gak perlu yang namanya panik, gak perlu cemas, karena orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini pun bukan seorang dua orang ya teman-teman, tetapi lumayan banyak, sehingga DC-nya pun kalau turun semua itu bakalan kewalahan, dan mereka juga tidak akan mendatangi semua orang ya. Walaupun ada DC-nya mungkin nanti ke depannya ya mereka juga tidak akan langsung didatangi semua orang yang Galbay ini ya, karena akan ada yang diprioritaskan dan juga yang diakhirkan, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya adalah orang yang diprioritaskan memang bakalan ditagih lebih cepat, tetapi orang yang diakhirkan ditagih biasanya ditagihnya itu akan lebih lama. Ketika kalian melihat ada orang yang sudah Galbay di Rupiah Cepat setahun 2 tahun kelihatannya aman, padahal itu hanya menunggu giliran saja. Karena sudah banyak orang teman-teman ya yang melakukan pinjaman di aplikasi ini, ternyata mereka akhirnya walaupun aman bertahun-tahun akhirnya pada didatangi juga. Jadi teman-teman, itulah yang harus kalian perhatikan ketika melakukan pinjaman uang di aplikasi Rupiah Cepat. Walaupun kalian di sini melihat bintang 5 bagus ya, tapi kalian juga harus periksa ya, periksa lagi di sini untuk bintang-bintang yang ngasih ulasan bintang 1. Kira-kira apa yang mengecewakan mereka? Karena biasanya bintang 5 itu seperti ulasannya bagus semua, padahal belum tentu ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih, ada yang berkomentar limitnya kecil sekali dan bunganya besar. Saya tidak punya pinjaman di aplikasi ini dan tidak ada menu hapus akun. Tuh, walaupun tadi dikatakan rendah di deskripsinya, ternyata tidak menjamin ini aplikasi bunganya rendah ya. Ini ada yang bilang tuh limitnya kecil dan bunganya besar. Itulah yang harus kalian perhatikan, harus memilih aplikasi. Intinya aplikasi ini memang secara berizin ya berizin, aman dan aman, tetapi untuk bunganya ya tentunya ternyata tidak seperti yang dijelaskan dalam deskripsinya. Yang mau nanya silahkan tulis di kolom komentar, yang mau share pengalaman juga silahkan.